Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Kita berjumpa kembali. Kali ini Pak Guru harapkan ya kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa tetap terus semangat belajar di PJJ. Baik, silakan dibuka buku digitalnya di halaman 48 ya. Silakan. Sebelum ke buku digital ya, Pak Guru mau buka dulu PowerPoint Pak Guru ya. Oke. Tema 6 ya. Tema 6, energi dan perubahannya. Sekarang saya buka di pembelajaran ke-6 ya. Oke, pembelajaran ke-6. Ya, ini dia ya. Oke, kita baca sama-sama di sini. Hak-hak yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban menghemat energi. Kita wajib menghemat penggunaan energi agar energi dapat tetap digunakan, tidak hanya oleh generasi yang sekarang, tetapi juga oleh generasi mendatang. Setelah melakukan kewajiban dalam penggunaan energi, dengan menghematnya, kita berhak untuk menggunakan energi secara bebas. Ingatlah, maksud dari bebas di sini itu adalah bebas yang bertanggung jawab. Ayo, sebutkan kegiatan-kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi. Ya. Kegiatan yang menghemat energi, misalkan ya, itu mematikan lampu ya. Misalkan di sini Pak Guru tambahkan ya, mematikan lampu saat tidur ya. Oke, ini contoh ya. Kalau sebentar Pak Guru kecilkan dulu hurufnya ya. Oke. Ini contoh ya, menghemat energi. Yang kedua, misalkan mematikan TV jika tidak ditonton. Ada loh yang TV-nya nyala saat tidak ada orang yang menontonnya ya. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan kendaraan umum ya. Yang keempat, apabila jaraknya dekat, menggunakan misalkan sepeda ya, atau berjalan kaki boleh ya. Kalau berjalan itu lebih sehat daripada naik kendaraan ya. Ini contoh-contoh yang bisa kita pakai untuk menghemat energi. Contoh lainnya yaitu misalkan kita mencuci ya, mencuci baju dilakukan setelah ya banyak ya, jangan satu baju dicuci, nah enggak seperti itu ya. Contoh ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan berikutnya ya. Menyajikan informasi tentang sumber energi dalam bentuk rangkuman.
Informasi dari teks tersebut dapat kita temukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kita baca. Pertanyaan dibuat menggunakan kata tanya sesuai kebutuhan. Informasi yang didapat dari teks digunakan untuk membuat ringkasan atau rangkuman. Menentukan lama waktu suatu kegiatan dalam satuan jam. Lama waktu suatu kejadian atau kegiatan dapat ditentukan dengan cara menentukan selisih waktu. Selisih ini perbedaan ya. Selisih waktu antara waktu kegiatan berakhir dengan waktu kegiatan dimulai. Jadi kalau kita lihat sini rumusnya adalah lama waktu, yaitu lama kegiatan, mau kegiatannya belajar, kegiatannya bermain, kegiatannya istirahat dan lain sebagainya. Itu lama kegiatan adalah waktu akhir dikurangi dengan waktu mula atau waktu awal ya. Jadi saya geser dulu waktu awal ya. Ada gambarnya ya, bentar saya geser dulu ya. Nah, ini adalah rumus untuk mencari lama kegiatan. Saya berikan warna apa ya enaknya, inilah ya. Oke, waktu akhir dikurangi waktu awal. Oke, baik, sekarang Pak Guru lanjutkan ya. Pak Guru coba dibuka terlebih dahulu buku tema halaman 48. Oke, kita baca ya. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengar penjelasan guru, Siti memahami. Kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti telah melaksanakan kewajibannya di rumah. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut contoh hak yang diperoleh Siti. 1. Siti mendapatkan makan dan minum sebagai sumber energi. Kedua, Siti menggunakan lampu saat belajar. 3. Menyalakan kipas angin saat kepanasan. 4. Menyalakan televisi untuk hiburan. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang ya. Kita lihat lagi di sini. Baik, di sini kita lihat ya. Diskusikan hak sesuai dengan kewajiban. Kerjakan di buku tugasmu. Kita coba ya. Ini sedang berdiskusi. Oke. Kewajiban pertama, mematikan keran air jika tidak dipakai. Sekarang kita mencontohkan haknya ya. Haknya yaitu
besar hurufnya 16. Haknya itu misalkan menggunakan, Siti memilih hak untuk menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya apa? Misalnya mandi ya, Siti berhak untuk mandi. Untuk apa lagi? Untuk wudhu ya, dan lain sebagainya. Untuk sikat gigi ya, bisa ya. Misalkan Siti wajib untuk mematikan keran, tapi Siti juga punya hak untuk memakai air. Tidak membuang-buang makanan, kewajibannya Siti, nggak boleh buang-buang makanan. Haknya Siti apa? Siti memiliki hak untuk makan dan minum sesuai atau sesuai kebutuhan untuk mendapatkan energi ya. Oke, yang ketiga, mematikan lampu di siang hari itu wajib. Hak Siti apa? Menggunakan lampu pada saat dibutuhkan atau pada saat diperlukan. Jadi kalau malam ya nggak perlu, kita sudah tidur ya, kita matikan lampu kamar kita. Lampu yang di luar jangan dimatikan ya, bahaya nanti. Kita tetap menyalakan lampu, tetapi hanya yang dimatikan itu saat kita ada di kamar. Supaya apa? Supaya badan kita sehat. Karena dengan mati lampu tersebut, tubuh kita merasa rileks ya. Tidak menghamburkan air di kamar mandi. Hak Siti apa? Menggunakan air di kamar mandi. Terus menghabiskan minum. Bentar, ini Pak Guru arahkan ke bawah dulu nih. Oke. Menghabiskan minum yang sudah diambil. Nah, kalau menghabiskan minum yang sudah diambil itu wajib ya. Hak Siti apa? Hak Siti adalah mengambil air minum ya. Siti boleh mengambil air minum, tapi wajib menghabiskan ya. Jangan sampai minum, ngambilnya 1 gelas penuh, tidak, minumnya cuma seteguk ya. Ini nggak boleh ya. Jadi namanya perbuatan yang tidak menghemat. Kamu dapat menulis tentang matahari, air, angin, atau makanan ya. Kamu di sini menulis apa? Menulis tentang sumber energi yang sudah kamu pelajari. Semakin lengkap tentunya semakin baik. Oke, saya lanjutkan aja ya. Terus ini ada soal. Baik, setiap kegiatan membutuhkan waktu dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain ya. Di sini ada menentukan lamanya kegiatan. Pertama, mulai jam 7 selesai pukul 10. Lamanya berapa jam? Nah, seperti ini kita coba jawab ya. Caranya tadi apa? Ini ada rumusnya. Lama, oke, bentar saya perbesar dulu hurufnya 20 kali ya. 20. Ini saya hapus, kemudian saya tulis lagi. Lama kegiatan, saya bakal besar deh. Lama kegiatan, waktu akhir dikurangi waktu awal. Nah, untuk nomor 1, yang 1 ini ya,
lamanya berapa? Itu jawabannya apa? Waktu akhir ya dikurangi waktu awal, kurangi 7 ya. Oke, berarti jawabnya 3 apa? 3 jam ya. Jadi di sini jawabannya 3 jam. Kemudian di sini yang berikutnya, mulai hari Senin selesai hari Jumat. Hari Jumat itu hari kelima ya. Hari kelima. Hari Senin itu hari ke-1. Maka jawabannya adalah hari kelima dikurang hari ke-1 ada hari keempat, atau 4 hari ya. Jawabannya 4 hari gitu ya. Kemudian di sini nomor 3, mulai bulan Januari kemudian selesainya bulan Maret ya. Kita jawab ya. Jadi lamanya adalah bulan Maret itu bulan ketiga, bulan Januari itu bulan ke-1. Kita kurangi ya, 3 dikurang 1 2, berarti 2 bulan ya. Kemudian yang ketiga ya, yang keempat, mulai jam 9 selesai jam 12. Oke, kita coba lagi di sini. Pukul 12 dikurangi pukul 9, 12 kurang 9, 3 jam ya. Oke, 3 jam. Nah, kemudian yang berikutnya 14.00 mulainya selesainya pukul 15.30. Untuk mengurangi pukul seperti ini ya, memang harus pakai bersusun ke bawah ya, bersusun ke bawah. Saya perbaiki dulu di sini 15.30 kemudian dikurang. Oke, baik, saya coba ya. Untuk yang menit sama menit itu dikurang terlebih dahulu ya. 0 kurang 0 0 ya. Kemudian 3 dikurang 0 3 sini ya. Oke, Pak Guru luruskan. Kemudian di sini 5 dikurang 4 1 ya. Nah, sekarang sudah Pak Guru buat ini ya jawabannya. Jadi yang 1 ini jam, yang 30 ini menit. Jadi jawabannya 1 jam. Kemudian 30 menit ya. Seperti itu ya, kurang lebih jawabannya sudah diajarkan. Oke, ada kembali di sini ya. Kita coba ya. Kita coba kembali di sini. Sebentar kita coba dulu di sini ya. Baik, kita lihat lagi yang berikutnya ya. Di sini ada alat yang dipakai, mesin air. Misalkan waktu dipakai awal mulainya jam 4, kemudian selesai dipakai jam 5.30. Kita mau menjawab ini gimana caranya ya. Pertama, kamu harus tahu dulu rumusnya ya. Rumusnya adalah mencari lama penggunaan atau lama waktu ya. Lama waktu ini adalah waktu akhir dikurangi waktu awal ya. Ini ya. Kemudian di sini ada waktu akhir ya, waktu selesai. Ya, waktu selesainya jam 5.30, waktu mulainya jam 4. Caranya gini, kita buat di sini waktu akhir ya. Waktu akhir, Pak Guru lupa pakai kacamata sebentar. 05.30. Waktu awal 04.00. Ini dikurang ya, dikurang ke bawah ya. Ini saya coba. Oke. Yang menit
sama menit. 30 dikurang 00. So dari sini 0 kurang 0, 0, kemudian 3 kurang 0, 3, kemudian dibatasi titik, kemudian 5 dikurang 4, 1. Ya, jadi 0 kurang 0, 0 ya. Jadi jawabannya 1.30. 1.30 ini artinya 1 jam di sini ya. 1 jam 30 menit ya. 1 jam 30 menit. Nah, ini ya. Kemudian yang nomor 2 nih ya. Selesainya jam 4 subuh. Mulainya jam 21. Nah, kalau kamu mau mengurangkan ini dikurang ini, kan logikanya kamu tidak bisa mengurangi yang kecil dikurang yang besar, itu intinya ya. Pada saat kamu mengurangi seperti ini, karena ini lebih dari pukul 24, kan ini berarti mudah ya caranya. Di sini kan berarti lebih dari jam 24.00 sehingga dia akan masuk lagi ke 00. Jadi di sini apabila kasus soalnya seperti ini, anak-anak harus menjumlahkan 04.00 ini dengan 24 ya. Jadi caranya ditambah, saya tulis ya, 24. Alasannya apa? Karena di sini kecil dikurang besar, artinya jamnya pukul 4 dikurang 21. Tapi kalau kebalik 21 di sininya selesainya jam 21.00, kemudian jam mulainya jam 4, jadi tidak perlu ditambah. Tapi ini ditambah karena ya, karena apa? Karena pukul 4 tidak bisa dikurangi 21 itu ya. Ini jadi karena syaratnya apa? Syarat termudah ya. Sebetulnya syaratnya selain itu ada juga karena di sini sudah keesokan harinya. Pak, kalau belum keesokan harinya ya nggak boleh ya. Jadi ditambah 24 karena sudah keesokan hari ya, sudah besok gitu ya. Baru kita bisa jawab ini ya. Kita jawab ini. Jadi gimana? 04 ditambah 24 harus kita hitung dulu. Intinya jam 4 ditambah 24, cara termudahnya ya adalah 28 ya. Nah, 28.00 itu baru kita kurang ya. 28 dikurangi 21 ya. Sebenarnya sih seperti ini hitungannya ya, kalau ada menitnya. Tapi kalau nggak ada menitnya sebenarnya bisa langsung 28 dikurang 21 ya. Maka kita hitung dulu yang menitnya ya. Di sini sudah ada jamnya, 8 dikurang 1 berapa? 7 ya. Kemudian 2 dikurang 2, 0. Nah, ini seperti ini ya kurang lebihnya ya. Jadi jawabannya adalah 7 jam 0 menit ya. Jadi di sini jawabannya 7 jam. Menitnya kosongkan aja. Kemudian yang berikutnya, nonton televisi jam 14.30, selesainya jam 17. Nah, ini pun sama. Kalau kita mau mengurangi soal ini, 17.00 dikurang 14.30, maka yang terjadi adalah kita pada saat mengurangi menit ini, kita akan mengalami kesulitan. Ya, caranya bagaimana? Yaitu jika menemukan hal seperti ini, caranya menit menjadi 60 ya menitnya, sedangkan jam dikurangi 1 ya.
karena 1 jam ini diambil menjadi 60 ya, menjadi 60. Maka di sini yang perlu kita pakai adalah rumus ini ya. Maksudnya gimana Pak? Si 17 ini berubah menjadi 16 karena dikurang 1, dan si menit ini 00 ini menjadi 60 ya. Kita berubah ya. Si jam ini 17 ini akan menjadi 16 ya. Kemudian si menit ini 00 akan menjadi 60 ya. Nah, setelah menjadi 16 60, maka bisa kita kurangi dengan waktu mula-mula ya, 14.30. Yuk kita kurangi ya, dari yang angka belakang. 0 dikurang 0 0, kemudian 6 dikurang 3 ya, kemudian ada titik, kemudian 6 dikurang 4 itu 2. Saya luruskan, harus lurus. 1 dikurang 1 itu 0. Nah, jadi jawabannya 02.30 atau jam 2 jam 30 menit. Maka akan ditulis di sini 2, di sini ditulis 30 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, begitu juga dengan soal yang keempat ini ya, lampu ya. Kita akan coba jawab di sini. Mudah-mudahan masih muat ya. Di sini. Mulai jam 21 selesai jam 21 lampunya. Jam 21 itu jam 9 dikurangi oleh waktu dinyalakan jam 19.30 nih lampu belajar mungkin ya. Nah, pada saat seperti ini kamu harus menggunakan cara yaitu menit ini tidak bisa dikurang. Kalau tidak bisa dikurang maka waktunya berubah, yaitu menit menjadi 60 ya. Kemudian sedangkan jam dikurangi 1 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah kamu tahu rumusnya, kamu ubah dulu 2100 ini menjadi pakai rumusnya. Jam dikurangi 1 artinya di sini 21, ini dikurang 1 menjadi 20. Kemudian menit di sini 00 diubah menjadi 60 ya. Jadi 20.60. Nah, setelah berubah menjadi 20.60, ini artinya kamu sudah dapat mengurangi dengan 19.30 atau waktu mula-mula ya. 20.60 dikurangi 19.30 ya. Nah, setelah seperti ini, maka yang perlu kita butuhkan yaitu adalah harus lurus dalam mengurangi angka menit dengan menit, kemudian jam dengan jam. Kita kurangi 0 dikurang 0 0, kemudian 6 dikurang 3 3, kemudian kita tulis titik, kemudian 0 dikurang 9, pinjam sini 1, 10 dikurang 9 1 ya, ini duanya menjadi 1, 1 dikurang 1 0. Maka jawabannya adalah 1 jam 30 menit ya. Artinya bagaimana? Artinya lampu tersebut dinyalakan selama 1 jam 30 menit ya. Nah, di sini kita jawab soal tersebut ya. Baik, ini Pak Guru sudah sampaikan. Kalau masih belum jelas, kalian boleh bertanya ya. Tapi di sini ada satu soal yang terakhir yang belum terjawab ya. Saya coba jawab kembali, mudah-mudahan bisa kita jawab ya. Selesai dipakai jam 10.30, berarti di sini waktu akhir dikurangi waktu awal ya. Ini untuk mencari apa? Mencari lama kegiatan. Lama kegiatan sudah kita tahu rumusnya, baru kita
hitung ya, kegiatan selesai waktu akhir jam 10.30 dikurangi kegiatan waktu yang awal jam 10. Maka setelah kita kurangi, gunakan cara bersusun ke bawah. Menit dikurang menit, 0 dikurang 00, 3 dikurang 0 itu 3. Kemudian di sini jam dikurangi dengan jam ya. 0 dikurang 00, kemudian 1 dikurangi 1 juga 0. Artinya di sini 00 ini jam, tidak sampai 1 jam. Kemudian titik 30 berarti 30 menit. Berarti kegiatan tersebut dalam memasak nasi hanya membutuhkan 30 menit, sedangkan jamnya dibiarkan saja ya. Jadi hanya 30 menit. Nah, baik Pak Guru, mohon maaf apabila kurang jelas. Sekian dari Pak Guru ya. Apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sampai jumpa ya. Oke, sampai jumpa.